Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Yuliani dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 16. Di sini saya akan meresensikan novel yang berjudul Kata karya Rintik Seduh atau Nadifa Alyasana. Yang pertama mengenai profil penulis. Nadifa Alyasana lahir di Jakarta, tepatnya pada tanggal 14 Mei tahun 1998. Nadifa Alyasana atau Rintik Seduh biasanya akrab dipanggil Rintik Seduh. Sudah gemar menulis sejak ia kecil, diajari oleh kedua orang tuanya. Tetapi ada yang mengatakan kalau Rintik Seduh mulai menulis pada saat SMA. Itu bohong. Saat ini ia sedang menempuh pendidikan di Poltekkes 2 jurusan Teknik Elektromedik. Sana membuat akun yang menuangkan karyanya, suasana hatinya, Rintik Seduh. Rintik Seduh adalah nama akun Instagram yang dipilih Nadifa Alyasana @tsana @sana untuk memposting tulisan-tulisannya. Beberapa karyanya yang sudah dipublish antara lain Kis'an 1, Kis'an pada tahun 2017, Kis'an 2 pada tahun 2017, Kata pada tahun 2018, dan Rahasia Kis pada tahun 2018. Itu dia sedikit mengenai profil penulis. Sekarang mari kita ulas salah satu karya dari Nadifa Alyasana yang berjudul Kata. Identitas buku yang pertama adalah judul buku. Judul bukunya Kata, tentang senja yang kehilangan langitnya. Penulis Rintik Seduh. Editor Sulung S. Hanum. Penyelaras aksara Ri Azura. Desainer sampul @helodita. Ilustrasi isi @helodita. Penyelaras sampul Agung Nur Nugroho. Jenis novelnya novel fiksi. Novel itu diterbitkan di Gagas Media, tahun terbit 2018. Itu adalah cetakan pertama. Tebal bukunya 13 kali 19 cm. Jumlah halamannya kurang lebih 389 halaman. Nomor ISBN 978-780-932-4. Harganya 99.000 untuk Pulau Jawa. Sinopsisnya yaitu Binta Dinescara adalah seorang mahasiswa komunikasi yang berparas cantik. Namun di sisi lain ia sangat tertutup dan cuek, membuat dirinya tak memiliki banyak teman. Binta lebih senang tenggelam bersama dunianya yang kelam dan hitam itu menurutnya. Binta hidup dengan mamanya, orang tuanya, hanya ibunya yang mengidap penyakit skizofrenia, sedangkan ayahnya entah sekarang di mana. Sejak kepergian ayahnya, hidup Binta semakin kelam, ditambah permasalahan masa lalu Binta yang kini entah akan menggantung sampai berapa lama. Beruntung Binta masih punya Cahyo, satu-satunya teman yang mungkin Binta punya. Kehidupan Binta di kampus pun tak begitu menyenangkan. Ia lebih senang menghabiskan waktunya dengan kesendirian yang ia buat, sampai suatu ketika ada seorang Nugraha yang muncul mengusik kehidupannya, termasuk perasaan Binta. Nuk atau Nugraha digambarkan seorang yang memiliki 1000 kotak kesabaran, terlebih dalam menghadapi Binta yang begitu cuek. Selama pendekatan dengan Binta hanya ada penolakan juga usiran untuknya, agar ia menyerah saja. Itu yang hanya Nuk terima. Namun karena itulah Nugraha masih bertahan dan terus saja memperjuangkan Binta. Bahkan hampir saja Binta luluh dengan kegigihan Nuk. Bukan Nugraha jika akhirnya memilih menyerah dan pergi. Sementara Binta seolah menyerah dengan masa lalu yang kian membelenggunya. Di pertengahan muncul satu nama yang hadirnya begitu jarang diungkap, namun inilah yang menjadi latar belakang Binta.
Ia bernama Biru. Biru adalah satu-satunya alasan Pinta untuk melanjutkan hidup. Berpisah selama beberapa tahun hingga pada suatu ketika semesta menyetujui mereka untuk bertemu di suatu tempat bernama Banda Neira. Alih-alih mendapat kepastian akan kisahnya bersama Biru yang selama ini menggantung, Pinta justru dihadapkan pada kenyataan yang membuat hidupnya semakin pahit. Sementara di Jakarta, makhluk aneh yang tak kenal menyerah masih selalu ada untuk Pinta dan menjadi penawar rasa sakit yang Pinta rasakan. Lantas, apakah kisah mereka berakhir di sini? Nugraha, Biru, serta Pinta sama-sama membelakangi serta sama-sama pergi. Mereka perlu beberapa kata untuk menuturkan perasaan. Pinta yang marah melihat untuk bersama masa lalunya dan juga dikejutkan dengan kedatangan Biru yang tiba-tiba yang tidak lain ingin mengajak Pinta untuk hidup bersamanya dan meninggalkan Jakarta menuju Banda Neira. Nugraha mengetahui kabar tersebut dari Cahyo dan berusaha mencegah. Sayang, keputusan Pinta sudah bulat. Hidup bersama Biru adalah tujuannya. Sementara itu, Nugraha mendapat beasiswa ke Australia. Nugraha bisa saja membatalkan keberangkatannya asal Pinta meminta, namun Pinta tidak melakukan itu. Kemudian, bagaimana akhir kisah mereka? Akankah Biru membawa Pinta ke Banda Neira? Dan akankah Pinta bersedia? Lalu, bagaimana kepergian Nugraha ke Australia? Yang kedua adalah unsur intrinsik. Tema, kisah remaja penuh konflik yang unik dan juga menarik. Tokoh dan penokohan. Yang pertama, Pinta Dinacara, dikenal dengan sifat yang cuek, tertutup, namun sangat rapuh hatinya. Biru dikenal sosok masa lalu Pinta, yang sampai kini masih belum pasti keberadaannya. Nugraha dikenal bak superhero, sangat sabar dan gigih. Cahyo, teman Pinta, salah satu-satunya teman Pinta yang baik dan ramah. Yang kedua, alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur maju, di mana cerita yang ditulis sangatlah runtut dan sinkronis antara kejadian satu dengan kejadian lainnya. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang orang ketiga, karena penulis novel di sini berposisi seolah dia tahu segalanya yang terjadi dialami tokoh. Amanat. Untuk mendapat sesuatu yang benar-benar kita inginkan, kita perlu perjuangan yang butuh banyak pengorbanan. Katakan selagi mampu, ungkapkan sebelum semuanya terlambat. Sejauh apapun jarak dan tantangan, jika Tuhan mentakdirkan bersama dalam suatu ikatan, maka apapun akan dilakukan. Keunggulan novel Kata, sebuah novel yang bergenre remaja dan cinta tentunya. Namun yang unik di sini adalah bagaimana penulis meracik cerita dan konflik di dalamnya menjadi begitu kompleks, sekaligus unik dan juga menarik untuk dinikmati pembacanya. Alur yang digambarkan sangat rinci, sehingga tidak membuat pembaca kebingungan. Desain isi yang rapih dan juga dibubuhi ilustrasi gambar menambah kesan dan juga suasana cerita di dalamnya. Desain cover, latar senja dan juga dua orang seakan menggambarkan senja yang kehilangan langitnya, seperti judul yang tertulis di bagian covernya. Kekurangan dari bukunya, sedikit kekurangan, hanya ada beberapa kata yang terkadang salah tulis. Juga mungkin di bagian halaman akhir buku ditambahi biografi singkat penulis agar pembaca pun bukan sekedar tahu karya, namun juga tahu akan pencipta karyanya. Namun untuk sebagian orang, mungkin kata-kata di dalam novel ini agak sedikit rumit, susah dipahami. Tapi saya sangat merekomendasikan buku ini, terutama bagi anak muda dan pelajar yang membutuhkan hiburan.
Buku ini merupakan pilihan yang tepat apabila Anda ingin mengisi waktu luang dengan cerita romantis yang menghibur. Kalimat-kalimat puitis dan romantis dalam novel ini akan membuat Anda terhanyut pula ke dalamnya. Sekian yang dapat saya resensikan mengenai novel Kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.